warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Fritzka Aryanti Ramadhani. Now, in this video, I will talk about the topics that me and my friend have been discussed about the past 3 weeks. The first topic discuss the characteristic of young learners in learning English at the primary level. Young learners have unique ways of acquiring language, as they learn indirectly through experience, prefer concrete concepts over abstract ones, and have short attention spans. Mereka juga lebih suka belajar melalui bermain, bergerak, dan berinteraksi dalam kelompok. Because of this characteristic, teachers need to use interactive methods such as games, songs, storytelling, and total physical response or TPR to keep children engaged and make learning more effective. Selain itu, lingkungan sosial dan emosional juga berperan penting dalam perkembangan mereka, sehingga pembelajaran harus dirancang agar mendukung interaksi dan eksplorasi. Understanding this characteristic allows teachers to create a positive and stimulating learning environment that fosters language development. Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran bahasa Inggris bagi anak-anak dapat menjadi pengalaman yang menarik, efektif, dan menyenangkan. Nah, setelah memaparkan materi pada topik ini, kita punya beberapa pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain, dan saya akan menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, how is the teacher's role in adapting material to suit the characteristics of young learners? Nah, jawaban saya, peran guru dalam menyesuaikan materi dengan karakteristik young learner sangat penting. Agar lebih efektif dan menyenangkan, guru harus memahami bahwa anak-anak memiliki rentang perhatian yang pendek, lebih suka belajar melalui pengalaman langsung, dan lebih mudah memahami konsep konkret dibanding abstrak. Nah, karena itu guru perlu mengadaptasi materi dengan beberapa strategi seperti menggunakan metode interaktif. Guru menciptakan pembelajaran yang melibatkan permainan, lagu, gerakan, dan storytelling, seperti metode Total Physical Response or TPR. Yang kedua, dengan cara menggunakan media visual dan sensorik. Anak-anak belajar lebih baik melalui gambar, boneka tangan, dan video animasi. Media ini membantu mereka memahami kosakata dan konsep bahasa secara lebih nyata. Yang ketiga, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak lebih tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka, pendidik atau guru harus mengadaptasi materi dengan menggunakan tema yang dekat dengan kehidupan mereka seperti family, schools, or hobby. Dan yang keempat, memberikan pujian dan motivasi positif. Anak-anak lebih percaya diri dalam belajar jika guru memberikan apresiasi dan umpan balik yang positif. Hal ini membantu mereka tetap termotivasi untuk belajar bahasa dengan cara yang menyenangkan. Nah, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik, efektif, dan menyenangkan sehingga anak-anak lebih mudah memahami. Selanjutnya, pertanyaan kedua saya mengambil yaitu bagaimana pendidik dapat membedakan antara kebutuhan anak untuk bergerak secara alami dengan perilaku yang mungkin menunjukkan gangguan perhatian atau hiperaktivitas. Pada poin pertama yang telah dijelaskan. Nah, dalam poin pertama itu disebutkan bahwa anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan cenderung aktif. Mereka belajar melalui pengalaman langsung, permainan, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, wajar jika
siswa banyak bergerak selama pembelajaran berlangsung. Tetapi jika siswa kesulitan fokus dalam berbagai situasi atau mudah terdistraksi dan sering mengganggu aktivitas kelas, maupun itu kita sudah memberikan metode pembelajaran yang sesuai, maka bisa jadi itu mungkin ada gangguan perhatian atau hiperaktivitas. Atau yang biasa kita sebut itu ADHD. Di sini kita sebagai guru atau pendidik perlu mengamati pola perilaku anak secara konsisten, menyesuaikan metode pembelajarannya dengan kebutuhan mereka, serta berkolaborasi dengan orang tua dan tenaga profesional jika diperlukan. Nah, selanjutnya kita pindah ke topik kedua. The second topic discuss about the characteristics of teachers for young learners in teaching English. Effective teachers need to have professional knowledge and skills, including subject mastery, teaching strategies, classroom management, and communication abilities. They must also understand children's learning styles, auditory, kinesthetic, visual, to create engaging and effective lessons. A good teachers must be patient, creative, and motivated, as young learners have short attention spans and require interactive activities. Oleh karena itu, metode pengajaran seperti Total Physical Response or TPR, storytelling, songs and games sangat dianjurkan untuk membantu anak-anak memahami bahasa Inggris dengan lebih baik. The success of language learning heavily depends on the teacher's enthusiasm, energy, and creativity in delivering lessons. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, menyesuaikan metode dengan kebutuhan anak, serta memanfaatkan teknologi, guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Inggris bagi young learners. Nah, pada topik kedua ini juga terdapat beberapa pertanyaan dari para teman. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab yaitu, menurut Anda sebagai calon guru, apa saja metode penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan belajar anak usia muda tanpa membuat mereka merasa tertekan? Jawabannya itu, metode penilaian yang sesuai untuk anak usia muda harus menyenangkan, interaktif, juga tidak menimbulkan tekanan. Sebagai calon guru, beberapa metode yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, observasi. Kita mengamati partisipasi dan keterlibatan anak dalam aktivitas belajar sehari-hari. Kedua, portofolio. Kita bisa mengumpulkan hasil karya anak seperti gambar, tulisan, atau proyek sederhana. Yang ketiga, penilaian berbasis permainan. Kita dapat menggunakan kuis, teka-teki, atau aktivitas berbasis permainan. Keempat, demonstrasi atau presentasi. Kita bisa meminta anak menunjukkan pemahaman mereka melalui cerita, lagu, atau gerakan. Dan yang terakhir, refleksi diri. Mengajak anak berbagi perasaan atau pengalaman belajar mereka dengan cara sederhana. Nah, metode-metode ini membantu kita sebagai calon guru mengukur kemajuan anak secara alami tanpa membuat mereka merasa tertekan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana seorang guru dapat mengembangkan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa? Nah, seorang guru dapat mengembangkan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan memahami perkembangan anak, gaya belajarnya, dan strategi pembelajaran yang efektif. Kita sebagai guru perlu mengidentifikasi gaya belajar siswa, apakah siswa itu auditori, visual, atau kinestetik. Juga menggunakan metode variatif seperti permainan, storytelling, dan TPR. Lalu menyesuaikan materi dengan minat dan tingkat perkembangan anak. Lalu menerapkan manajemen kelas yang fleksibel agar pembelajaran tetap interaktif. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi untuk terus meningkatkan efektivitas pengajaran. Dengan beberapa pendekatan ini,
guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan anak. The third topics discuss about the roles of young learners in the educational process, particularly in learning English. Children aged 6 until 12 years are in a critical cognitive development stage, making them more capable of absorbing new language faster than adults. Young learners are characterized by high curiosity, intrinsic motivations, critical thinking skills, and a preference for experiential learning. Mereka lebih mudah memahami konsep konkret dibandingkan abstrak dan cenderung lebih aktif saat belajar dengan metode yang interaktif seperti game, lagu, atau storytelling. In the learning process, young learners are not just passive receivers of information, but also active agents of change who contribute to a dynamic learning environment. Mereka atau young learner berperan dalam mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta membangun karakter dan nilai sosial. Therefore, teaching methods should be adapted to their needs by incorporating play-based and exploratory activities that make learning more engaging. Support from teachers, parents, and the surrounding environment is crucial to optimizing their role in education. The use of learning by doing, educational technology, and project-based approaches can help them develop their potential effectively in an ever-evolving learning environment. Nah, sama dengan topik-topik sebelumnya, topik ketiga ini juga terdapat beberapa pertanyaan dan saya akan menjawab 2 di antaranya. Pertanyaan pertama yaitu sejauh mana peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional pembelajar muda. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan emosional para pembelajar muda. Dengan memandu diskusi, kerja kelompok, dan aktivitas berbasis proyek, guru dapat membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasinya, kerjasamanya, dan empati anak. Selain itu, pembelajaran kolaboratif juga meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, dan manajemen emosi karena anak belajar berbagi ide, menyelesaikan konflik, dan menghargai pendapat orang lain. Melalui pendekatan ini, kita sebagai guru menciptakan lingkungan belajar yang suportif sehingga anak tumbuh menjadi individu yang lebih mandiri, sosial, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengajarkan anak untuk merefleksikan diri demi kemajuan mereka. Nah, berdasarkan itu, di sini guru dapat mengajarkan anak merefleksikan dirinya dengan cara membimbing mereka mengenali kekuatan, kelemahan, dan perkembangan belajarnya mereka sendiri. Ada beberapa cara efektif yang dapat dilakukan itu adalah yang pertama, diskusi reflektif. Kita bisa mengajak anak berbicara tentang apa yang mereka pelajari dan rasakan. Kedua, jurnal atau gambar refleksi, meminta mereka menulis atau menggambar pengalaman belajarnya. Yang ketiga itu feedback positif dan pertanyaan terbuka. Kita bisa menggunakan pertanyaan seperti apa yang paling disukai dalam pembelajaran hari ini, atau apa yang ingin anak-anak bisa
tingkatkan lagi. Dan yang keempat itu evaluasi berbasis proyek. Di sini kita bisa memberi kesempatan bagi anak untuk menilai hasil kerja mereka sendiri. Dengan beberapa metode yang disebutkan tadi, anak belajar untuk menyadari progres mereka, meningkatkan rasa percaya dirinya, dan terus berkembang secara mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.